bertemu dengan anak didik kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat. Yang kedua, selawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga telah memberikan syafaat kita di yaumul qiyamah. Oke, bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, semoga dengan semangat tadi menyemangati panjenengan yang hari ini mungkin sebenarnya banyak aktivitas, tapi saya ucapkan terima kasih karena sudah memenuhi undangannya saya dan Bu Yaya yang kemarin berkoordinasi untuk memenuhi tugas terkait dengan diseminasi budaya positif sebagai tugas dari calon guru penggerak di angkatan 11. Langsung kemauan ya, bahwa hari ini saya melaksanakan tugas diseminasi ini adalah sebagai bentuk penyebaran pemahaman dari materi, salah satu materi di modul 1.4, yaitu terkait dengan budaya positif seperti itu. Dan alhamdulillah kita di sini kayaknya sebenarnya sudah bergabung di SDIT ini rata-rata sudah lama ya. Insya Allah kita sudah tahu beberapa budaya positif dari sekolah kita. Tapi harapannya budaya yang sudah ada itu ke depan bisa dikembangkan agar lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, sebelumnya saya minta tolong panjenengan boleh berpasangan. Berpasangan dengan temannya. Yang kedua ya berarti satu sebagai A dan satu sebagai B. Bu Martin, enggak? Ya. Ini permainannya adalah sudah ditentukan dua orang berpasangan ya. Tentukan satu sebagai A, satu sebagai B. Yang A bertugas untuk mengepalkan salah satu tangan Anda. Ya. Jadi bayangkan di tangan Anda, panjenengan yang A bertugas A itu di tangan panjenengan itu ada sesuatu yang menurut jenengan itu yang paling berharga dalam kehidupan. Ya, bayangkan yang harapannya karena sesuatu itu berharga, harapannya tidak dikasihkan ke orang lain dengan percuma seperti itu. Terus yang B adalah bertugas bagaimana bisa mempengaruhi atau membujuk terserah dengan cara apapun biar yang kepala si A tadi bisa terbuka, mau dengan ikhlas atau mau dengan kekerasan ya, dengan diite-ite atau dengan dibujuk apa ya. Sudah siap? Kalau siap 15 detik dari sekarang silakan dilaksanakan. Kita mulai ya. 1. Gimana? Ya, mengapa aja nanti bagaimana si B tadi bisa membuka kepalanya. Sudah? Oke, siap dimulai. Silakan. 1, 2, 3. Oke, stop. Gantian, bergantian. Iya, bergantian. Ada yang berhasil tadi yang pertama? Belum. Sekarang gantian B. Nah, yang tadi B bertugas tadi merayu, membujuk. Sekarang gantian mengepalkan tangan. Yang A gantian yang membujuk temannya tadi. Oke, 1, 2, 3. Stop.
sesuatu yang dianggap berharga itu memang nggak boleh dibawa orang lain. Oke, yang tadi berperan sebagai pembujuk atau perayu, kenapa nggak bisa merayu temennya tadi? Sungkan. Ada yang pas kedua itu gantian bisa membukakan tangannya? Enggak. Bisa. Oke, Mbak Agustin. Oh iya, sebelumnya ini kan tadi yang mengapakannya Bu Martini ya? Nah, bagaimana Bu Martini kok bisa tangannya kebuka? Apa dengan ikhlasnya gitu? Ya, dia merayu dengan Luar biasa. Iya, rayuannya luar biasa. Mbak Agustin seperti itu? Ikatan hati ya? Cuma yang ini saja, yang lainnya masih dengan genggamannya. Masih dengan genggamannya, oke. Nah, Ustadz, kalau tadi kan sekedar permainan ya, adalah bagaimana kalau kita samakan dengan murid kita, sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol dari perilaku dari siswa kita itu sendiri. Jadi kalau dari permainan itu tadi, baik si A atau si B itu adalah bagaimana mereka berusaha untuk mempertahankan atau memiliki kontrol diri seperti itu. Ini yang terkait dengan kontrol diri atau yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser itu dalam kontrol teori atau teori kontrol, yaitu bahwa setiap individu itu memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan merancang kehidupan mereka sendiri menuju kepuasan dan kebahagiaan. Jadi kalau dari permainan tadi adalah kita itu semuanya memiliki kontrol diri. Kontrol diri kita apakah bisa mempengaruhi orang lain ya tergantung diri kita nanti seperti itu. Nah, berkaitan dengan teori kontrol ini ada beberapa miskonsepsi ya terkait dengan makna kontrol sendiri. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Yaitu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa atau menyuruh murid kita itu melakukan sesuatu yang tidak dipilihnya. Kalaupun kemudian dia mau melakukan karena dirinya mengizinkan untuk dikontrol oleh orang lain. Kalau saat ini mungkin kita kembalikan pada diri kita, kalau panjenengan hari ini mungkin pakainya baju esreng ya. Ada yang mungkin nggak mau ngapain sungguh mama seperti itu. Kalau kemudian kita mau memakai karena memang diri kita saat ini sedang dikontrol oleh peraturan sekolah, bahasanya kan seperti itu ya. Jadi bagaimana kita itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid kita. Kalau kemudian dia mau mengikuti perintah kita, mau mengikuti apa yang kita minta, itu karena mereka itu berusaha mengizinkan kontrol dirinya dibuka atau dikontrol oleh orang lain. Kemudian teori kontrol itu menyebabkan ya semua perilaku itu akan memiliki tujuan sendiri-sendiri. Kalau tadi Bu Martini bisa kebuka ya karena mungkin rayuannya Mbak Agustin dahsyat. Tapi kalau dari orangnya sendiri ya mungkin saking bapak seperti itu tidak ya. Tapi kalau yang lainnya sudah punya, ya tergantung dari personalnya sendiri. Kemudian konsepsi yang kedua adalah bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat ya. Jadi kadang di kelas terutama kelas 1, pengalaman kelas saya kemarin, biasanya kalau kita di kelas 1 itu kan ada pengumpulan bintang ya. Di lalai kemarin ada satu kelompok di kelas saya itu, di lalainya kelompoknya dapat bintang paling sedikit, malah nangis. Aku nggak mau ikutan kelompok atau perempuan seperti itu. Kalau kita kan harapannya, saya itu persepsinya bahwa dengan pengumpulan bintang itu bisa menyemangati anak-anak untuk belajar atau mengondisikan kelas seperti itu. Tapi ternyata ada salah satu siswa perempuan sama siswa laki-laki itu nggak mau ikutan kelompoknya karena nilainya sedikit seperti itu. Nah, di sini berkaitan dengan penguatan positif baik pemberian hadiah, ujian atau bujukan itu adalah kalau kita kan harapannya bisa mengontrol murid kita ya. Tapi ternyata ujian itu berlakunya cuma jangka pendek. Ketika pun kemudian nanti kalau di kita pengalamannya di kelas atas biasanya bintang itu sudah tidak bisa bermanfaat ya, dalam artian nggak harus seperti itu ya. Kalau kelas bawah rata-rata masih semangat, tapi kalau udah kelas atas ngapain bintang itu juga mendapat apa-apa kan seperti itu. Jadi karena penguatan
hadiah atau pujian itu mungkin kalau buat anak-anak jenjang bawah masih bisa, tapi kalau jenjang atas biasanya karena tadi berjangka ya, kalau jangka pendek mungkin masih bisa, tapi kalau udah jangka panjang itu sudah tidak bermanfaat atau tidak sesuai seperti itu. Kemudian ini ada salah satunya adalah murid tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ketika di sini ya, mama saya di kelas saya karena sudah terbiasa kontrol anak-anak seperti itu, ketika saya nggak masuk digantikan oleh guru lain, bisa jadi kontrol diri anak itu akan berbeda. Makanya di sini adalah tergantung bagaimana guru itu mengkondisikan. Jadi kalaupun kemudian pengaruh guru itu ternyata luar biasa, tapi sebenarnya di sini nggak bagus, karena dengan siapapun harusnya siswa kita itu bisa belajarnya lebih semangat. Tidak harus tergantung dengan satu guru seperti itu. Gurunya nggak ada, akhirnya belajarnya berbeda lagi. Itu miskonsepsi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kritik itu akan menguatkan karakter. Biasanya kalau kita mengkritik itu karena apa? Ada yang tidak sesuai ya. Biasanya kalau kita harapannya siswa itu kita kritik, harapannya perilakunya akan bisa berubah lebih baik. Ini kritik dan rasa bersalah itu akan mengontrol murid menuju identitas gagal. Jadi ketika seorang siswa sering dikontrol, itu dia akan underestimate, menjadikan pikirannya lebih negatif, menjadi identitas gagal dan akhirnya menjadi pribadi yang negatif. Dia bisa jadi tidak suka dengan gurunya karena sering dikritik oleh gurunya. Kalau kemudian gurunya pergi, dia mungkin bilang alhamdulillah kan seperti itu. Tapi ternyata kalau kita memberikan kritik, menyalahkan siswa, itu bisa jadi siswa kita nggak suka. Terus nanti bagaimana? Nanti di belakang kita ada belajar terkait dengan budaya positif seperti itu nih, bagaimana guru berperilaku, posisi kontrol guru ketika mengajar seperti itu. Nah ini berkaitan dengan beberapa miskonsepsi yang salah terkait dengan teori kontrol. Selanjutnya, kita rata-rata biasanya kalau dulu anak-anak ketika belajar itu berawal dari stimulus respon ya. Ketika ada rangsangan, ketika ada iming-iming, biasanya respon mereka akan lebih bersemangat. Rata-rata itu akhirnya kan berawal dari motivasi luar atau eksternal kan seperti itu. Tapi bagaimana kita sebagai guru nanti mengubahnya menjadi teori kontrol tadi? Artinya di teori kontrol itu semua motivasi semangat itu nanti berasal dari siswa itu sendiri. Okay. Di kutipannya Stephen Covey ya, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma. Di sini adalah kita berusaha untuk mengubah paradigma kita, terutama paradigma sebagai guru dalam mengajar anak didik kita. Karena anak didik kita zamannya sudah berbeda ya, berbeda dengan kita dulu. Kalau mungkin bahasa Mbak Naomi udah generasi Z. Yang mungkin kalau kita milenial ya rata-rata. Tapi ternyata sudah ketinggalan zaman juga seperti itu. Nah ini terkait dengan kutipannya bagaimana stimulus respon nanti bisa berubah menjadi teori kontrol. Di sini ada beberapa statementnya, yaitu bahwa ketika dari stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita itu kita menganggapnya sama. Padahal dalam teori kontrol bahwa kebutuhan kita itu setiap manusia itu pasti berbeda. Kemudian ada ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan. Dalam artian di teori kontrol ini berusaha kita untuk memahami orang lain, bukan kita yang minta dipahami. Ya, jadi kita lebih memahami orang lain, belajar memahami, bukan kemudian kita menuntut aku ingin yang ini, nggak usah dipaksa, malah seperti itu. Itu yang berlawanan antara stimulus respon dan teori kontrol. Masih semangat Ustaz ya? Sambil dibaca nih, nanti itu saya share. Nah, terkait dengan teori kontrol tadi, di sini ada budaya positif
sekolah kita, yaitu yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, kemudian keempat ada kebutuhan dasar manusia, kelima ada posisi kontrol restitusi, dan keenam ada segitiga restitusi. Yang ini kalau yang 6 ini baru, kalau kemarin sudah ikut biaya sudah kenal juga seperti itu. Yang pertama disiplin positif. Ada Irma, kalau terdengar kata disiplin itu kalau menurut Ustazah Irma apa ya? Suatu aturan atau bagaimana? Kalau aturannya aplikasinya time teman waktu. Jadi terkait dengan kehadiran ya. Ada yang lain kalau disiplin Ustazah Yaya? Disiplin itu menurut saya mematuhi tata tertib. Mematuhi tata tertib ya. Ada yang lain? Ustazah Tami? Taat dengan aturan, oke ya. Bahwa terkait dengan kedisiplinan itu kita mungkin masih persepsinya adalah terkait dengan ketertiban, kemudian kedatangan, atau mungkin kadang persepsinya disiplin itu bisa jadi kalau nggak disiplin nanti mendapat hukuman. Kalau kita melanggar mesti akan dapat hukuman seperti itu. Nah ini bagaimana diri kita meyakini bahwa kalau di sini menurut Ki Hajar Dewantara dan dosen, disiplin itu adalah belajar untuk mengontrol diri. Jadi kalau di sini ada kata disiplin positif, sudah disiplin tambah positif berarti tambah lebih baik seperti ini. Nah kalau dari Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa disiplin adalah belajar untuk mengontrol diri. Jadi disiplin itu tidak bisa terbentuk dengan sendirinya ya, tapi butuh waktu, butuh pembelajaran. Tidak kemudian belajar melulu di kelas, tapi perilaku juga perlu diajarkan dalam artian ditata, belajar mengontrol diri. Kemudian disiplin positif itu adalah salah satu penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, jadi di sini adalah seperti profil pelajar Pancasila nih yang 6 itu, bagaimana anak-anak kalau kita di sekolah adalah bagaimana kita harapannya ke depan anak-anak itu menjadi generasi penerus bangsa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah dengan menumbuhkan tanggung jawab mereka sendiri, bukan berdasar motivasi yang luar. Jadi ada kesadaran dari diri mereka untuk melaksanakan sebuah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebaikan yang harapannya tidak hanya buat dirinya tapi bisa menular kepada orang lain. Kemudian disiplin positif lebih mengarah ke disiplin diri. Tadi ya, banyak pada personal bagaimana dia bisa mengontrol dirinya dalam melakukan sebuah tindakan. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Kedisiplinan tadi bukan atas motivasi eksternal, bukan dipaksa, bukan rayuan atau pujian, tapi berawal dari motivasi personal atau internal anak-anak, intrinsiknya anak-anak, kesadaran diri mereka sendiri. Nah, kemudian berkaitan dengan budaya positif, kalau tadi yang pertama ada disiplin positif, kemudian yang kedua yang perlu kita pahami adalah motivasi perilaku manusia. Jadi ketika kita melakukan kegiatan, semuanya rata-rata memiliki motivasi ya. Jadi motivasi itu adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang, baik sadar atau tidak sadar dalam melakukan sebuah tindakan. Bisa jadi motivasi ketika kita saat ini datang, ada yang tahu? Ustazah Martini mungkin motivasi datang ke sini apa ya? Itu ini loh, ya forum ini. Oh, penasaran dengan disiplin positif itu bagaimana? Ya, penasaran dengan materi yang akan disampaikan. Ada yang lain? Memenuhi undangan Ustazah Yaya. Iya, salah satunya alhamdulillah ya. Kalau tadi kalau memenuhi undangan berarti dari eksternal ya, karena ada undangan. Kalau dari saya pengen belajar berarti kan dari internalnya, intrinsiknya seperti itu. Nah, tadi ya motivasi datang ke sini tergantung dari personalnya. Jadi dorongan yang kemudian jenengan bisa datang atau mau berkumpul di sini. Ya, jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3.
Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kira-kira kalau panjenengan suruh milih itu ketika melakukan sebuah perbuatan, itu milih yang untuk menghindari hukuman. Kita kan mungkin kalau kita sebagai seorang guru kedisiplinan datang tepat waktu ke sekolah seperti itu, kira-kira jenengan karena menghindari ketidaknyamanan ada potong gaji atau apa, atau mungkin nanti ketika saya tepat waktu bisa mendapatkan penghargaan, atau memang karena ada kesadaran dari diri sendiri sebagai sebuah bentuk penghargaan pada dirinya. Ustazah ya? Ustazah Rika dulu. Kira-kira datang ke sekolah ini jenengan pilihnya 1, 2, atau 3? Atas kesadaran diri sendiri ya. Ya, berarti bentuk penghargaan diri dalam menghargai waktu ya. Jadi tidak hanya sekedar dituntut ke sekolah harus jam 7.15, nanti kalau terlambat bisa jadi potong gaji seperti itu, atau ada crossing ataupun mungkin peringatan yang lainnya kan. Tapi harapannya kalau kita sudah dewasa, harapannya segala sesuatu yang kita lakukan adalah sebagai bentuk penghargaan terhadap diri kita. Nah, kalau itu mungkin kita sudah sebagai orang dewasa ya. Tapi bagaimana kita, karena yang kita ajar adalah anak-anak, kita harapannya ketika nanti memotivasi anak didik kita adalah kita harapannya bisa yang nomor 3 ya, bahwa mereka melakukan sesuatu itu sebagai bentuk penghargaan terhadap diri mereka sendiri ya, bukan karena takut sama ustadz-ustadzah, bukan takut karena nanti ada hukuman atau bisa berhasil nanti dapat pujian sama seperti itu, tidak ya. Tapi motivasi yang ketiga ini timbul dari diri siswa sendiri. Lanjut ya. Bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, jadi hukuman itu ke depan akan menyebabkan identitas gagal. Kalau kemudian konsekuensi dan restitusi itu karena tidaknya berlakunya dalam jangka waktu pendek, tapi ke depannya itu bisa jadi menjadikan siswa kita itu akan memiliki identitas berhasil atau sukses. Jadi kalau orang dihukum, ada yang pernah sekolah pengalaman dihukum sama gurunya? Ada? Kayaknya orang, oh pernah Mbak Naomi. Kenapa? Suruh keluar, terus suruh ngapain? Oh ngerjain di luar, tapi terus dinilai juga. Oke, ada yang lain? Pernah pengalaman dihukum sama gurunya? Mbak Naomi udah kelas berapa itu dihukumnya? SMP. Masih terngiang ya? Iya. Karena rata-rata hukuman itu bisa jadi sekali tapi teringatnya lama. Sudah tua bisa jadi nanti diceritakan ke anaknya seperti itu. Oke. Itu yang kemudian akhirnya menjadikan identitas gagal atau yang pikiran negatif dari murid kita. Itu salah satunya adalah ini, murid itu merasa tersakiti. Tapi Mbak Naomi kayaknya nggak tersakiti ya. Tersakiti dulu. Ngapa sih guruku ya Allah? Iya. Kalaupun dulu kan hukuman mungkin kita taunya ya dulu ya. Mas sekarang semoga tidak ada ya. Karena kita ya sudah belajar beda waktu seperti itu. Anak-anak juga tumbuh dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya mereka. Harapannya kalau dulu mungkin setelah hukuman kita biasanya mengatakan ke anak-anak, karena mungkin pas melanggar nanti konsekuensinya seperti ini ya. Tapi sekarang yang terbaru ini adalah bagaimana ketika anak melakukan sebuah pelanggaran kita bisa memberikan restitusi, perubahan yang lebih baik, kesadaran karena berdasarkan kesadaran mereka sendiri. Oke. Di situ ada salah satunya di restitusi adalah restitusi itu merupakan pilihan, jadi bukan paksaan. Jadi mereka sadar diri dengan kesalahannya dan ke depan akan diperbaiki. Karena nanti guru akan menawarkan, kira-kira kalau kamu terlambat, nanti yang bisa kamu lakukan apa?
hukuman suruh lari lapangan kalau dulu biasanya ya. Terus tambah bisa jadi kalau kita saat ini, saya juga kalau di kelas 1 masih biasa ya. Kalau mungkin di kelas atas terlambat 3 kali biasanya konsekuensinya suruh istighfar atau suruh apa? Tausiah. Nah, itu sebagai konsekuensi dia. Anak-anak sudah tahu. Walaupun sebenarnya itu hukuman itu kan rata-rata anak-anak tidak tahu, terlambat terus sangat gurunya suruh dan kamu nulis ngajain di luar kan seperti itu. Tapi kalau dengan restitusi itu ada dialog antara guru murid, nah, itu yang kemudian nanti ada kesepakatan dan timbulnya kesepakatan itu berawal dari siswa itu sendiri. Nah, ini lanjut. Hukuman itu adalah menyakitkan, membuat tidak nyaman, murid menjadi takut, dia akan berusaha menyembunyikan kesalahan. Kalau nanti ketahuan gurunya takut, kemudian menjadi rendah diri dan bisa jadi perilaku yang membangkang. Bisa jadi kalau terakhir kita dengar kasus ya, guru dibunuh oleh muridnya gara-gara sakit hati, maka seperti itu. Kalau dulu-dulu tidak ada, tapi sekarang masya Allah, astagfirullah. Jadi ternyata murid pun karena mungkin dendam sama gurunya akhirnya tadi terjadi identitas gagal yang akhirnya menjadikan dia membangkang atau perilakunya jadi negatif. Kemudian selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi ini merupakan sebuah penguatan jangka panjang dan membutuhkan monitoring berkelanjutan. Jadi ketika Mbak Naomi kemarin nggak mengerjakan tugas, pertamanya disuruh keluar mengerjakan tugas lagi. Ke depan kalau kemudian perilakunya Mbak Naomi terlambat berulang lagi, guru kan punya catatan. Oh, ini wes tidak mengerjakan PR, berarti ini harus apa? Anak tadi sudah punya catatan dan itu ada monitoring terus berkelanjutan. Kemudian kalau restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian dia akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Dia akan menghormati dirinya dan punya kontrol diri, serta murid akan bersemangat memperbaiki diri. Jadi restitusi ini harapannya bisa dimiliki oleh siswa-siswi kita dan kita sebagai guru ke depan bisa menerapkannya. Adalah bagaimana ketika siswa memiliki salah, melakukan sebuah kesalahan, dia berusaha untuk memperbaiki dari dirinya sendiri. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini tidak kemudian ketika siswa salah, dia malah nggak mau bergabung dengan kelompoknya karena merasa temannya nanti marah-marah, mama seperti itu. Tapi dari restitusi itu adalah bagaimana dia ke depan, ya udah ketika dia mungkin pas ramai saat pelajaran, mama seperti itu diingatkan gurunya, ada kesepakatan keyakinan kelas, itu nanti dia akan kembali kepada kelompoknya itu dia sudah enjoy. Tapi kalau dia merasa dihukum, merasa bintang kelompoknya terkurangi gara-gara dia, bisa jadi dia nggak mau bergabung dengan kelompoknya. Nah, kemudian ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Dalam restitusi ada tawaran bukan paksaan. Jadi harapannya restitusi itu menjadi sebuah kebutuhan dasar dari siswanya. Ada kasus ketika siswa tidak mengerjakan PR, kalau guru mengambil tindakan sebagai hukuman, maka bisa jadi guru akan menghukum siswa itu. Dulu bisa jadi hormat bendera atau angkat kaki satu di depan kelas, umpama seperti itu. Kemudian guru akan marah dan murid akan takut karena mendapatkan hukuman dari gurunya. Nah, kemudian kalau konsekuensi yaitu ketika dia siswa itu tidak mengerjakan PR, maka dia jelas tidak akan memiliki nilai. Kemudian bisa jadi karena dia tidak mengerjakan PR, siswa itu akan mengerjakan saat istirahat. Kemudian walaupun ini tetap ada ketegasan guru dan siswa menghormati peraturan. Ini kalau terkait dengan konsekuensi. Beda dengan restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas terkait tugasnya. Kenapa kamu
kamu tidak mengerjakan tugas, seperti itu. Kemudian guru menanyakan ke siswa tentang solusinya. Kalau nggak ngerjain PR setiap hari, ke depan bagaimana? Lalu kita cari solusinya sama-sama. Jadi guru menawarkan solusi. Guru terbuka dan siswa menghormati diri dan orang lain. Jadi di restitusi ini selain mencari penyebab adanya sebuah masalah, digali masalah dari siswa itu, kenapa kemudian dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Kemudian guru bersama siswa akan mencari solusinya. Kira-kira dari mereka seperti apa, nanti guru akan menawarkan solusinya juga. Itu ini enggak. Oke, untuk selanjutnya adalah terkait dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau kemarin pas MPLS, kalau kita biasanya mengadakannya pembuatan kesepakatan kelas seperti itu nih. Nah, sebelumnya mengapa keyakinan kelas atau bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang sebelumnya Ustazah Irma tadi ke sekolah memakai sepeda motor atau mobil? Sepeda. Kalau pakai sepeda berarti pakai helm ya? Oh iya. Kira-kira di dalam berkendara itu kan ada setiap pengendara memakai helm saat berkendara. Kira-kira itu menurut Ustazah Irma peraturan atau keyakinan? Keyakinan karena apa? Oke, untuk keselamatan ya. Jadi tidak hanya sekedar menaati peraturan dari pemerintah, dari kepolisian, tapi ketika mungkin tadi salah satu yang kita memakai helm itu adalah keyakinan buat diri kita. Kita menjaga selamat. Namanya yakin berawal dari dalam hati ya. Sama juga ketika tadi ya, semuanya itu adalah berawal dari diri kita sendiri. Jadi keyakinan kelas itu adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid dan akan ditaati bersama. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, nanti guru tidak hanya sekedar ada umpama tidak menakali teman, itu berawal dari guru, kemudian siswa setuju atau tidak, itu tidak. Tapi bagaimana nanti di keyakinan kelas itu ada persetujuan bersama antara guru dan murid. Kalau peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan. Kalau biasanya kalau di kita kan ya, umpama siswa memakai seragam kaos hari Senin, topi, dasi dan lengkap seperti itu kan peraturan sekolah nih, bukan keyakinan. Walaupun sebenarnya hanya dibangun bagaimana siswa ketika hari Senin bisa tertib terkait dengan kelengkapan seragam. Jadi keyakinan dan peraturan itu berbeda, dan kalaupun keyakinan itu kembalinya pada dirinya masing-masing. Kemudian dalam keyakinan sekolah atau kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas. Karena tadi ada kesepakatan antara guru dan murid, kemudian ada curah pendapat, ada diskusi yang dibangun antara guru dan murid. Dalam pembuatan keyakinan kelas, itu yang pertama adalah menggunakan kalimat positif. Ya, jadi tidak ada kata tidak, kalimat yang negatif, bahwa tidak berlarian di koridor. Kalimat positifnya adalah berjalan tertib, berjalan tertib di koridor sekolah, seperti itu. Kemudian menggunakan pernyataan universal yang secara umum kita kenal, kemudian bersifat abstrak, memang tidak rigid seperti itu. Kemudian keyakinan kelas itu sedikit saja agar mudah diingat siswa, karena kalau terlalu banyak nanti siswa agak susah mengingatnya. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan melibatkan semua orang, dalam artian melibatkan guru dan murid kita. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas, selain tadi ya menggunakan kalimat positif, kedepannya adalah bagaimana keyakinan kelas tadi dibangun untuk sesuai dengan nilai kebajikan. Umpama tidak menakali teman, kalimat positifnya bagaimana? Saling menyayangi. Kalau terkait dengan nilai kebajikannya, ada menghormati, ada jujur, ada keamanan, keselamatan, menghasilkan nilai kebajikan yang sesuai dengan tidak menakali teman tadi. Kira-kira berarti menghargai atau menghormati seperti itu ya. Nilai kebajikan yang berusaha kita bangun. Nah di sini keyakinan kelas kalau jadi salah satunya sopan santun, kemudian menghargai guru dan murid, disiplin, ya, tidak datang
tidak datang terlambat, maka sebab itu kan kita bisa menggantinya dengan datang tepat waktu. Kalau nilai kebajikannya adalah menghargai waktu atau kedisiplinan. Sama keyakinan kelas 1. Coba keyakinan kelas apa yang terkandung di dalam beberapa peraturan kelas? Di sini kan rata-rata sudah kalimat positif ya. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira apa? Membentuk tanggung jawab atau saling menghormati atau kemandirian yang sesuai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Menghargai, ya menghargai atau menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelumnya. Disiplin atau menghargai orang lain, menghargai peraturan, menghormati. Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati, tanggung jawab, mandiri, menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Apa ini? Terkait keselamatan, kesehatan, tanggung jawab, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran atau antri, saling menghormati. Kemudian dilarang merokok, sama tadi kesehatan atau menghormati orang lain biar tidak terganggu. Menggunakan masker yang kemarin COVID, yaitu adalah kesehatan juga, keamanan. Kemudian berjalan di kelas dan koridor kelas, keselamatan atau tanggung jawab, keamanan juga nih yang kita meminta anak berjalan saat di koridor kegiatan lain. Salah satu peraturan kelas yang harapannya bisa sesuai dengan keyakinan kelas yang bisa kita bangun. Jadi ke depan ketika kita pas MLS tidak hanya sekedar membuat kesepakatan kelas, tapi bagaimana kesepakatan kelas itu bisa berkembang menjadi keyakinan kelas. Anak-anak sadar dengan sesuatu yang mereka usulkan dalam kesepakatan kelas. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kemudian kebebasan, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan dan kesenangan. Nanti kita lihat bahwa anak-anak didik kita ketika berperilaku bisa jadi karena pengaruh dari kebutuhan dasar yang 5. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa saja yang diinginkan. Jadi ketika seorang anak melakukan perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai kebajikan, bisa jadi karena dia gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, jadi bisa jadi umpama murid yang suka nakali teman, atau mungkin murid yang suka mengambil barang orang lain, atau bisa jadi karena kebutuhan dasarnya karena mungkin kesenangan, dalam artian pengen temennya susah, dalam artian biar ketawa-ketawa. Dia mungkin menurut dia itu ada sesuatu yang senang, tapi buat orang lain ternyata menderita, seperti itu. Nah, kebutuhan hidup manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini adalah bersifat fisiologis. Jadi makan, kemudian punya rumah, sehat semua. Jadi itu bersifat fisiologis yang harapannya bisa membangun orang bisa bertahan hidup. Kalau dia nggak makan bisa jadi dia sakit, seperti itu. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini bersifat psikologis, yaitu hubungan koneksi sosial atau relasi dengan orang lain. Ada kerjasama, ada rasa memberi dan menerima kasih sayang. Kemudian selanjutnya ada penguasaan. Jadi kebutuhan untuk dianggap berharga dan diakui serta dihormati. Kemudian kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian dan pilihan mampu mengarahkan hidup seseorang. Terakhir adalah kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia tadi ternyata punya hierarki atau tingkatan. Yang paling banyak adalah fisiologis, yaitu bertahan hidup tadi. Ya, rata-rata kita kalau nanti pengen aktual sampai di puncak, ya, pengen mendapatkan penghargaan, pengen bisa mengembangkan diri, maka yang perlu jadi dasar adalah fisiologisnya adalah sehat.
kebutuhan makannya, kemudian minum atau kebutuhan rumahnya itu dia terpenuhi. Kalau nanti yang paling atas di pucuk itu tadi ya, diri atau pengembangan dirinya bisa optimal. Jadi kalau segitiga atau piramidanya itu terbalik, ya beda ya, nanti tidak perlu posisi kontrol restitusi. Lu pernah diserahkan saya ya, kalau ada yang belum nanti bisa sendiri aja. Bayar SPP, buku, seragam, isi terus pakai Giro Kredit Digital. Posisi kontrol dari beberapa Sahabatnya ya ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur
Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi? Lihat video dari posisi kontrol guru yang kalau tadi itu harapannya kita sebagai guru posisi yang terbaik adalah sebagai apa? Tadi ada penghukum, kemudian ada membuat rasa bersalah, ada pemantau, ada teman, dan ada manajer. Kalau kita harapannya memilih yang terbaik adalah kita sebagai seorang manajer. Artinya bagaimana diri kita bisa menggali, meyakinkan keyakinan kelas yang dilanggar oleh siswa kita, kemudian kita memberikan solusi dari perilaku mereka. Jadi ketika dari posisi kontrol yang tadi sudah dijelaskan tadi bahwa yang terbaik adalah buat seorang guru adalah menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid bertanggung jawab dan menemukan solusi dari permasalahan mereka. Kemudian selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi, yaitu menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga akan tercipta identitas positif ya. Jadi siswa bisa menemukan solusi dari permasalahan mereka, sehingga mereka pun kedepannya ketika ada perilaku yang kurang baik itu mereka akan bisa menggalinya juga. Nah ini terakhir ada segitiga restitusi ya. Jadi di segitiga restitusi ini ada 3 langkah, yaitu pertama menstabilkan identitas ya. Di situ ada nanti ketika dialog dengan siswa, dalam artian ketika siswa yang melakukan kesalahan ya, ada bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Nah, kita manusia biasa dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nanti kita menggali kenapa siswa, kita semangati dulu kenapa kemudian dia seperti ini, gak apa-apa. Nanti kita yakinkan kembali melalui segitiga yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ditanya, kamu melakukan seperti ini pasti ada alasannya. Mengapa kamu melakukan seperti ini? Atau mungkin adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian segitiga yang satunya adalah menanyakan keyakinan. Ketika permasalahannya sudah digali, sebabnya sudah dicari, maka yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, dan keyakinan di sini adalah berawal dari siswa sendiri. Jadi guru sekedar membantu dan menawarkan kalau dia terlambat nanti solusinya bagaimana, itu berawal dari siswanya. Dan guru yang mengeluarkan. Jadi di sini adalah keyakinan kelas apa yang kita sepakati, kemudian kamu ingin jadi seperti apa, seperti itu. Jadi dari
permasalahan atau mungkin salah yang dilakukan siswa, menanyakan keyakinan ini yang ke depan akan menguatkan siswa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Jadi dia bisa mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Menstabilkan identitas adalah didasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak perlu kemudian dia takut atau merasa bersalah. Dari identitas gagal itu ke depan akan diarahkan kepada identitas sukses. Kemudian di menstabilkan identitas ini bahwa salah satu mungkin nanti bisa digali ada berbuat salah itu adalah hanya manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini salah satu kata-kata atau mungkin motivasi saat menstabilkan identitas ketika melakukan sebuah kesalahan. Kemudian tahap yang kedua tadi adalah validasi tindakan yang salah, yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali diri serta mengakui kebutuhan murid. Jadi di sini tiapnya kita bisa memvalidasi tindakan yang salah dari yang dilakukan oleh siswa. Kata-kata yang bisa dipakai adalah aku pasti punya alasan melakukan sebuah kesalahan ini. Guru menanyakan sebabnya. Jadi tidak kemudian kalau tadi yang tipe posisi kontrol yang pertama kan langsung menghukum ya. Guru tidak menanyai langsung kemudian menghukum. Jadi yang sepihak ya dari gurunya yang menyampaikan hukumannya kalau terlambat seperti itu. Jadi guru murid karena dipojokkan jadi takut juga. Kemudian di menanyakan keyakinan ini bisa dilakukan memberikan pertanyaan yang bermakna untuk menimbulkan motivasi intrinsik. Jadi ketika siswa punya masalah dan bagaimana dia bisa menggali kemudian mencari motivasi intrinsik dari mereka agar kedepannya ketika perilaku itu terulang itu bisa jadi memang sudah berdasarkan dari keyakinan. Demikian Ustaz-Ustazah, alhamdulillah dari yang saya sampaikan sedikit banyak, kalaupun nanti ada kekurangannya bisa dipelajari kembali. Semoga bermanfaat untuk saya dan panjenengan semua. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya membersamai saya dalam melaksanakan tugas CGP ini. Semoga Ustaz-Ustazah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Oke, sehat semua ya? Sehat. Hari ini Mas Kanawa yang nggak masuk. Oke Mas Fatih, kenapa? Dibuat dari atas. Nah, kalau ini keyakinan kelas, Mbak Aska sama Mas Fatih, keyakinan kelas itu dibuat dari teman-teman bersama dengan Ustazah. Nanti biar teman-teman lebih memahami dan bisa melaksanakannya dengan tanggung jawab. Oke, sebelumnya kelompok yang hebat, Ustazah mau tanya dulu. Ke sekolah pasti punya impiannya, punya cita-cita. Mas Al-Fatih, kira-kira kelas impian apa yang diharapkan oleh kelompoknya Mbak Atira? Kira-kira apa kelas impiannya? Itu Bersih. Oke Mbak Sanum, bersih. Nah, yang ditunjuk Ustazah ya. Kelompoknya Mbak Iza, kelas impiannya adalah kelasnya bersih.
berarti tidak ada sampah di sekitar kelas. Contohnya Mas Fatan, selain bersih, belajarnya ya nyaman. Oke, kata Mbak Iza, belajarnya nyaman. Nyaman kelompoknya. Oke, kelompoknya Mas Afis. Bersih, nyaman. Kira-kira kelasnya harus tidak ada debu, berarti bersih ya. Selainnya bersih, nyaman, enak, nyaman. Berarti apa? Ada yang boleh membuli temannya? Tidak boleh. Berarti kelasnya harus aman. Sejuk. Sudah ada pasannya. Oke, sementara ini dulu ya. Kelas impiannya ada kelasnya bersih, terus nyaman. Nanti masuknya ke sini ya, temennya nggak jalan. Oke, selanjutnya kita sudah punya kelas impian. Sekarang biar kelasnya Mas Hafiz, kelasnya Mas Vino, kelasnya bersih, nyaman, dan aman ini tercapai. Kira-kira kita mau membuat keyakinan kelas. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kita sepakati biar oke, biar kelasnya bersih, biar kelasnya nyaman, biar aman. Keyakinan kelas. Kesepakatan di kelas kita biar kelasnya bersih. Apa coba? Biar kelasnya bersih. Kira-kira Mas Hafiz benar yang bersih. Menyatakan kegiatannya. Kira-kira apa Mbak? Boleh kamu buang sampah sembarangan? Tidak. Oke. Berarti membuang sampah itu di tempat. Oke Mbak Tira. Berarti Tidak boleh buang di kaleng. kira-kira kalau membuang sampah pada tempatnya melakukan apa? Sikap apa? Mandiri, tanggung jawab, atau menghormati? Tanggung jawab. Oke. Membuang sampah. Jangan melompat. Pada tempatnya. Melatih tadi apa? Tanggung jawab. Bentar. Katanya Hafiz jangan melompat. Oke, selain membuang sampah pada tempatnya, untuk menciptakan kelas kita nyaman. Bersih. Iya, kan bersih berarti buang sampah pada temannya. Iya. Biar kelas kita nyaman. Jangan berisik. Berarti Mas Hafiz kata Mas Abi jangan berisik. Kira-kira Mas Vino berarti mohon maaf. Oke, jangan berisik. Kalau dibuat kalimat positifnya, kata positifnya apa? Tertib. Oke. Kata Mbak Tira tertib saat belajar. Terus selain tertib saat belajar, kira-kira coba dilihat kelasnya ini barangnya sudah berada di tempatnya. Sebentar Mas Kodri, nanti aja Mas Kodri. Oke. Berarti menaruh. Oke, menaruh barang di tempatnya. Oke, tadi lanjut. Ada Mas Adam sama Rehan. Biar kelas kita aman, kira-kira tidak ada temennya yang nangis. Oke, hebat. Damai. Berarti sayang teman.
bersama. Siapa yang melaksanakannya? Yang melaksanakan siapa? Ustazah. Yang buat ustazah bersama teman-teman. Berarti melaksanakan siapa? Teman-teman semua. Nah, ini harus dilaksanakan dengan apa? Tertib, tanggung,